Saya secara pribadi kalau harus berkomentar tentang GP Monaco, hampir selalu tak bisa berkata-kata. Ya, sirkuit ini sangat menantang ya. Pembalap baru tak bisa semudah itu menaklukkannya. Semua dibalut dengan segala kemewahan dan glamor khas negeri yang makmur. Sirkuit jalanan ini punya sejarah yang panjang. Jauh-jauh sebelum Formula One dihelat pertama kali pada 1950, Monte Carlo atau Monaco telah dipakai ajang balap sedari tahun 1929. Udah lama banget itu ya. Sampai saat ini pembalap yang paling dominan di sirkuit ini hanyalah Ayrton Senna. Senna menang 6 kali di sana. Itulah uniknya Senna. Gaya balapnya yang cenderung agresif justru membuatnya dijuluki Master Monaco. Jumlah kemenangan Senna itu memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Graham Hill yang menang sebanyak 5 kali di Monaco. Selepas Senna, Michael Schumacher menang di sini sebanyak 5 kali. Tentu saja ini masih di bawah rekor Senna ya. Sampai saat ini pun belum ada satu pembalap yang bisa memecahkan rekor Senna. Ada cerita menarik kenapa Senna begitu dominan di sirkuit klasik ini. Saat itu tertanggal 14 Mei 1988 adalah musim pertama Senna di McLaren. Senna yang tahun sebelumnya sudah bersama Lotus menang di sini. Senna memacu mobilnya sekencang mungkin. Saking kencangnya, MP44 atau MP44 yang digebar Senna punya gap 1,4 detik dengan Alain Prost, pembalap di belakangnya yang tak lain adalah teman setimnya sendiri. Mungkin bagi kita sedetik adalah waktu yang sangat sebentar, tapi di Formula One ketika Anda melaju di kecepatan 200 km per jam, berarti per detik Anda melampaui jarak sekitar 55 meter. Kalau selisih waktu 1,4 detik, itu bisa jadi Anda berada 100 meter di depan lawan. Dan itulah yang terjadi pada Senna dan Prost. Tapi pada lap ke-67, mobil Senna menabrak dinding pembatas. Ada beberapa versi yang membahas tentang kenapa Senna bisa sampai menabrak dinding pembatas. Pada salah satu sumber menyebutkan, Senna diperintahkan untuk memelankan laju mobil oleh Ron Dennis, tim prinsipal McLaren saat itu. Sementara sumber lain mengatakan bahwa Senna nervous karena mobil Prost mendekat. Apapun itu, yang jelas Senna hilang fokus saat menabrak. Selepas kejadian, Senna ngambek dan balik ke hotel tempatnya menginap. Senna baru bicara dengan tim 2 hari kemudian, dan akibatnya Senna dikritik banyak pihak, tak terkecuali penggemar Formula One. Mereka mengatakan masa gara-gara gitu aja sampai marah. Sejak saat itu, laksana bersumpah, Senna tak pernah sekalipun kalah di Monaco sampai akhir hayatnya. Terhitung dari tahun 1989, 1990, 1991, 1992, dan terakhir menang 1993. Kejadian 1988 membuat Senna mempelajari sedetil-detilnya sirkuit jalan raya ini. Senna secara brilian menaklukkan Monaco. Pembalap di sini dibutuhkan kesabaran ekstra karena kondisi sirkuit yang sempit dan banyak belokan yang mengharuskan pembalap sesedikit mungkin menggerakkan setir selain keperluan untuk menikung. Celakanya, banyak rookie cenderung gugup di sini. Padahal kalau mau belajar bahwa pada kejadian 1988 penyebab Senna menabrak adalah karena gugup, maka mereka akan berusaha setenang mungkin untuk membalap di sini. Berbanding terbalik dengan Senna, Charles Leclerc, pembalap Ferrari, justru selalu sial di sini. Menanggapi hal itu, Leclerc menyanggah bahwa dia tak percaya takhayul. Dia beranggapan itu hanya soal teknis saja. Leclerc sebagai tuan rumah GP Monaco tentu berharap agar selalu bisa tampil cemerlang di kandang sendiri. Paling tidak sampai akhir terselenggaranya GP Monaco pada 29 Mei 2022. Tapi apa lacur, sepanjang karirnya di Formula One, Leclerc hampir selalu gagal finish di kampung halamannya. Ada saja rintangan untuk bisa finish di kandang sendiri. Yang mesin rusak lah, yang nabrak lah. Menaklukkan Monaco memang tak segampang menginjak pedal throttle di Hockenheim. Sirkuit jalanan ini berkarakter lambat, sempit, dan penuh tikungan yang membuat para pembalap harus ekstra hati-hati atau kalau tidak menabrak dinding tembok. Soal Monaco, sekali lagi kembalikan ke ahlinya, Senna. Sayang, Senna telah tiada. Schumacher pun cuma bisa menang 5 kali di sana. Pokoknya tak ada yang sebagus Senna di Monte Carlo, tak ada.
atau belum ada tepatnya. Bahkan saat hujan pun Senna bisa tampil cemerlang. Menaklukan Monaco berarti menjadi tolok ukur seberapa piawai seorang pembalap. Selain itu, masih tentang Monaco adalah soal keglamorannya. Setidaknya setiap kali balapan digelar di negeri kota ini selalu bertabur bintang dan kaum jet-set dari berbagai negara. Itu adalah daya tarik tersendiri, bukan yang utama sih, tapi hal yang akan memberi extra value pada Formula One. Monaco ibaratnya seperti aluminium foil pada kemasan makanan ringan yang bisa menambah nilai. Karena walau isinya sama, makanan ringan yang dikemas dalam aluminium foil cenderung punya harga yang lebih mahal dari makanan ringan yang dikemas pada plastikan. Ya, seperti itulah Monaco. Tapi sayang, setelah menyelenggarakan Formula One sejak tanggal 21 Mei tahun 1950, GP Monaco akan diganti oleh GP Miami dan GP Las Vegas. Artinya, secara tahunan mungkin Monaco tidak bisa menggelar Formula One. Jadi digilir gitu antara Miami, Las Vegas, dan Monaco. Pihak penyelenggara menengarai, tiket nonton di Miami yang terjual habis merupakan kabar menggembirakan dan menjadikan alasan kenapa menghapus GP Monaco. Selain itu, suksesnya GP Miami juga menjadi tolok ukur bahwa Formula One sudah bisa diterima dengan baik di Amerika. Dan secara bisnis, itu adalah hal yang menguntungkan. Kembali ke soal Leclerc, tentu saja ingin mendapatkan kenang-kenangan manis di akhir terselenggaranya GP Monaco. Tapi sayang, pada GP Monaco, Leclerc yang start di pole position itu hanya bisa finish di urutan keempat. Ya, seperti itulah hidup. Kadang sesuatu yang kita inginkan bukan sesuatu yang kita capai. Sekian video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.